Bismillah kaum muslimin rahimakumullah. Berikut ini adalah pembahasan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk memudahkan kita memahami keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama setelah menelaah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi membagi ataupun mengatakan bahwasanya iman kepada Allah harus memenuhi tiga hal pokok yang harus terpenuhi, yaitu tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Adapun penjelasannya berikut secara ringkas. Pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengakui keesaan atau ketunggalan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan, merajai, memberi rezeki dan mengatur segala perkara. Di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Di sana disebutkan bahwasannya Allah itu yakhluqu ma yasha, menciptakan apa yang Dia kehendaki. Kemudian yahabu lima yasha'u inasa wa yahabu lima yasha'u dzukur. Allah memberikan anak perempuan bagi siapa yang dikehendaki dan anak laki-laki bagi siapa yang dikehendaki. Jadi penciptaan dan pemberian anak semata-mata adalah hak tunggal mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Asy-Syura lagi ayat 12, Allah berfirman, lahu maqalidus samawati wal ard, kepunyaan Allah perbendaharaan langit-langit dan bumi, dan Allah melapangkan rizki, yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu bikulli syai'in alim. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki dan juga menyempitkannya. Jadi kesempitan atau kelapangan rezeki mutlak itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dalilnya lagi adalah surah Hud ayat 6, bahwasanya Allah menanggung semua rezeki makhluk yang ada di bumi, dan hanya Allah yang mampu memberikan rezeki. Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada yang melata di atas bumi satupun kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya, bukan yang lain. Ini adalah tentang tauhid rububiyah. Selanjutnya tauhid uluhiyah, yaitu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepadanya. Yakni apa yang berhak diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan semua sesembahan selain Allah adalah batil atau tidak benar. Di antara dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 255, disebutkan di sana Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kemudian dalil berikutnya adalah surah Al-Hasyr di awal ayat 22 dan 23 yang juga menyebutkan huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah sesembahan yang benar kecuali Dia. Dan dalil berikutnya surah Maryam ayat 63 ayat 65, Allah berfirman fa'budhu wastabir li ibadatih. Beribadahlah kamu kepada Allah dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Menunjukkan bahwa yang patut diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tauhid asma wa sifat, yaitu mengakui keesaan Allah, mengakui bahwa Dia memiliki nama-nama yang paling baik dan sifat-sifat yang sempurna, yang tinggi, yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah surah Asy-Syura ayat 11, dan ini yang penting sebagai kaidah. Allah berfirman, laisa kamislihi syai'un. Allah tidak ada yang serupa dengannya, wa huwas samiul basir, dan Dia maha mendengar, maha melihat. Jadi Allah tidak sama dengan makhluknya, namun juga Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat seperti yang disebutkan dalam ayat, yaitu Dia maha mendengar dan maha melihat. Kemudian surah Al-Hasyr ayat 23 sampai 24 banyak disebutkan di sana nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Maliku, Al-Qudusu, yang Maha Raja, yang Maha Suci, As-Salamu, yang Maha Sejahtera, Al-Mu'min, Al-Muhaimin,
yang maha memberikan keamanan, yang maha menjaga, Al-Aziz, Al-Jabbar, yang maha perkasa, yang maha kuasa, Al-Mutakabbir, yang maha memiliki kebesaran, Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Allah yang sang pencipta, yang mengadakan dan yang membentuk rupa, Lahul Asmaul Husna, dia memiliki nama-nama yang paling baik. Dan juga disebutkan juga nama dan sifat Allah, di antaranya dalam ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255 disebutkan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, terus menerus mengurus makhluknya. Kemudian juga Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wa huwal aliyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Ya, itu di antara dalil-dalilnya. Kemudian keimanan kepada Allah di antara manusia ini bisa kita kategorikan dalam ateis, ya, artinya tidak beriman kepada Allah sama sekali. Dia tidak beriman kepada rububiyah Allah, tidak pula kepada uluhiyah Allah, ya, tidak pula kepada asma wa sifat. Berikutnya adalah orang kafir. Maksudnya di sini adalah kafir ahli kitab dan orang musyrik. Di antara mereka atau mereka mengakui sebagian, ya, dari rububiyah Allah, mengakui Allah menciptakan mereka, memberi rezeki mereka, memberikan manfaat, memberikan bahaya, itu orang kafir. Namun dia ingkar terhadap tauhid uluhiyah. Artinya mereka masih beribadah menyembah kepada selain Allah. Nah, yang semacam ini tidak bisa disebut mukmin meskipun mengakui rububiyah Allah, tetap dinamakan kafir, dari golongan orang musyrik dan ahli kitab. Kemudian tentang asma wa sifat, ya, mereka pun melenceng, ya, tentang asma wa sifat Allah, sehingga tidak bisa dikategorikan memiliki keimanan kepada asma wa sifat Allah. Adapun orang mukmin maka dia beriman kepada rububiyah Allah, kepada uluhiyah Allah, yaitu hanya beribadah kepada Allah, dan mengimani asma wa sifat Allah atau nama-nama dan sifat-sifat Allah yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pembahasan tentang asma wa sifat akan kita sendirikan, dan juga golongan orang-orang mukmin yang mana mungkin mereka belum tahu ataupun mereka masih menyimpang, ada penyimpangan dalam hal ini, akan kita sebutkan pada pembahasan berikutnya. Di antara mereka adalah golongan Mu'attilah yang menolak ataupun golongan yang menyamakan Allah ataupun yang menggambarkan, maka insya Allah pembahasan lebih lanjut. Wallahu a'lam.